Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsy Wadiana Mahda dengan NIM 21020850255 dari kelas PKK 04. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peran dimensi pendidikan kejuruan di era 4.0. Yang pertama, definisi era 4.0. Revolusi industri 4.0 atau juga yang biasa dikenal dengan istilah cyber physical system ini sendiri merupakan sebuah fenomena di mana terjadinya kolaborasi antara teknologi siber dengan teknologi otomatisasi. Dengan adanya revolusi ini sendiri membawa banyaknya perubahan di berbagai sektor. Seperti yang ada pada awalnya, banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Sekarang dapat digantikan dengan penggunaan mesin teknologi. Secara singkat, industri 4.0 pelaku industri membiarkan komputer saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain untuk akhirnya membuat keputusan tanpa keterlibatan manusia. Kombinasi dari sistem fisik siber, Internet of Things, dan Internet of System membuat industri 4.0 menjadi mungkin serta membuat pabrik pintar menjadi kenyataan. Selanjutnya, definisi pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan dapat diartikan dari berbagai segi. Bila seseorang belajar cara bekerja, maka orang tersebut mendapatkan pendidikan kejuruan. Biram dan Windsor menyatakan bahwa dari sudut pandang sekolah, pendidikan kejuruan mengajarkan orang cara bekerja secara efektif. Dengan demikian, pendidikan kejuruan berlangsung apabila individu atau sejumlah individu mendapatkan informasi, pemahaman, kemampuan, keterampilan, apresiasi, minat atau sikap yang memungkinkan dia untuk memulai atau melanjutkan suatu aktivitas yang produktif. Menurut Rupert Evans tahun 1978, pendidikan kejuruan adalah bagian dari sistem pendidikan yang mempersiapkan seseorang agar lebih mampu bekerja pada satu kelompok pekerjaan atau satu bidang pekerjaan daripada bidang-bidang pekerjaan lainnya. Adapun komponen dari pendidikan kejuruan ada 3, yaitu yang pertama brainware, kedua software, dan yang terakhir hardware. Yang pertama brainware. Brainware adalah orang yang menggunakan, memakai, ataupun mengoperasikan perangkat komputer seperti contoh dari brainware yaitu programmer, netter atau sebutan untuk orang yang sedang melakukan surfing di internet, serta orang yang sedang menggunakan perangkat komputer. Atau definisi brainware yaitu manusia yang terlibat dalam mengoperasikan atau pemakaian serta mengatur sistem di dalam perangkat komputer. Dapat diartikan juga sebagai perangkat intelektual yang mengoperasikan dan mengeksplorasi kemampuan dari perangkat keras maupun perangkat lunak. Yang mengoperasikan komputer sering disebut dengan user. Adapun bagian-bagian dari brainware ada 3, yaitu yang pertama peserta didik. Peserta didik adalah anak yang sedang tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun psikologis untuk mencapai pendidikannya melalui lembaga pendidikan. Yang kedua pendidik, yaitu seorang guru dalam pendidikan kejuruan adalah individu yang memiliki latar belakang teknis dan pengalaman kerja yang memadai di bidang teknis tertentu. Hal ini mutlak diperlukan agar pengajar kejuruan bisa menjadi model teladan bagi peserta didik. Dan yang ketiga, stakeholder, yaitu pihak pemangku kepentingan atau beberapa kelompok orang yang memiliki kepentingan di dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan dari bisnis secara keseluruhan. Selanjutnya, komponen yang kedua yaitu software. Software adalah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu. Perangkat ini sendiri tidak memiliki bentuk fisik. Untuk pembuatannya sendiri, perangkat ini memerlukan bahasa pemrograman yang ditulis oleh seseorang pemrogram atau orang yang ahli akan bidang tersebut. Selanjutnya, perangkat tersebut dikomplikasikan memakai aplikasi compiler agar dapat menjadi kode yang bisa dikenali oleh mesin hardware atau perangkat keras. Adapun bagian-bagian dari software yaitu yang pertama, kurikulum. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran dalam suatu periode jenjang pendidikan. Yang kedua, program.
Program komputer adalah serangkaian instruksi yang ditulis untuk melakukan suatu fungsi spesifik pada komputer. Dan yang ketiga, manajemen. Manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Selanjutnya, komponen yang terakhir itu adalah hardware. Hardware atau yang lebih dikenal dengan sebutan perangkat keras adalah semua jenis komponen yang ada pada komputer yang mana bagian fisiknya dapat terlihat secara kasat mata atau dapat dirasakan secara langsung. Jadi bisa dikatakan jika hardware adalah peralatan fisik komputer yang berguna untuk melakukan proses input, proses, dan output. Beberapa di antaranya seperti RAM, CPU, mouse, keyboard, scanner, monitor, printer, dan masih banyak lagi. Selain itu, hardware umumnya juga terlihat sebagai bentuk output dari setiap proses sistem operasi sebuah komputer. Akan tetapi, untuk mendukung kerja perangkat tersebut tetap diperlukan software atau perangkat lunak tertentu. Dengan begitu, setiap perintah yang diinginkan dapat beroperasi dengan baik. Adapun bagian-bagian dari hardware ada 3, yaitu yang pertama laboratorium. Laboratorium adalah suatu tempat di mana dilakukan kegiatan kerja untuk menghasilkan sesuatu. Tempat ini merupakan suatu ruangan tertutup. Yang kedua, bengkel. Bengkel ialah tempat atau bangunan atau ruangan untuk perawatan atau pemeliharaan, perbaikan modifikasi alat dan mesin, tempat pembuatan bagian mesin dan perakitan. Yang ketiga, sarpras atau sarana dan prasarana, yaitu segala jenis peralatan, perlengkapan kerja, dan fasilitas yang fungsinya sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan terkait materi peran dimensi pendidikan kejuruan di era 4.0. Sekian dari saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.